Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan bisnis plan tentang perencanaan usaha minuman Nginum Skuy. Di sini kami beranggotakan 3 orang, yaitu saya sendiri Jaya Permana Kusuma dengan NIM akhir 164, ada Adrian Rias Mijar dengan NIM akhir 150, dan yang terakhir ada Tubagus Muhammad Turnawan dengan NIM akhir 145. Slide yang pertama adalah latar belakang. Minuman ringan adalah minuman yang tidak mengandung alkohol, merupakan minuman olahan dalam bentuk bubuk ataupun cair yang mengandung bahan makanan atau bahan tambahan lain baik alami maupun sintetik yang dikemas dalam kemasan siap dikonsumsi. Menurut Cahyadi 2012, adanya persaingan yang cukup ketat dalam pasar minuman tidak menyurutkan langkah saya dan partner saya untuk mencoba memproduksi suatu minuman instan yang tidak kalah menarik dengan produk-produk lainnya, dan tentunya juga mampu bersaing dalam pasar minuman. Jenis usaha yang akan saya jalankan ini minuman instan yang mampu menghasilkan minuman yang berkualitas dan menarik. Adapun produk minuman ini kami beri nama selanjutnya adalah definisi bisnis model kanvas. Bisnis model kanvas merupakan alat pembuat model bisnis yang kini sangat populer di dunia kewirausahaan karena memiliki kemampuannya dalam menggambarkan elemen inti dalam sebuah bisnis dengan lebih mudah dalam satu lembar kanvas. Selain itu, keunggulan bisnis model kanvas adalah kemudahan untuk diubah-ubah model bisnisnya dengan cepat dan melihat implikasi berubah suatu elemen pada elemen bisnis lainnya. Menurut Osterwalder 2012, suatu strategi manajemen yang digunakan untuk merancang perencanaan bisnis perusahaan berdasarkan proporsi. Selanjutnya adalah visi dan misi. Visinya adalah menjadikan Nginum Skuy sebagai produk minuman yang berkualitas, menarik, dan diterima di kalangan masyarakat. Misinya yang pertama yaitu memperkenalkan produk pada masyarakat luas. Yang kedua, memberikan kepuasan pada pelanggan. Yang ketiga, mencari keuntungan dari modal yang kecil. Yang keempat, selain ingin mendapatkan keuntungan, kami juga ingin mendapatkan berkah dalam usaha ini. Selanjutnya adalah nama usaha. Nama usaha yang sedang dijalani yaitu Nginum Skuy. Tempat usaha ini berlokasi di Bandung Barat. Untuk menjalankan usaha ini, kami lebih memilih rumah. Jadi segala aktivitas produksi dilakukan di rumah dengan alasan karena keterbatasan modal untuk menyewa tempat usaha atau produksi. Yang keduanya yaitu karena sudah tersedia peralatan produksi yang lengkap di rumah dengan alamat Jalan GA Manulang nomor 253 Purabaya, RT 03 RW 03, Desa Mekarjaya, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Pemilik usaha Nginum Skuy adalah Adrian Rias Mijar, Jaya Permana Kusuma, dan Tubagus Muhammad Turnawan. Jadi usaha ini kami mulai dengan teman sebagai partner kerja. Kemudian bidang usaha yang sedang kami tekuni yakni dalam bidang usaha minuman dengan produk yang berupa minuman botol 250 ml. Sasaran usaha dari Nginum Skuy yang dibuat adalah produk yang dapat dinikmati oleh berbagai kalangan dari masyarakat tingkatan bawah. Produk ini juga bisa dinikmati dari remaja hingga dewasa dengan target pasar yang dibidik dengan kalangan masyarakat setempat, mahasiswa, dan masyarakat umum. Moto usahanya adalah dari Nginum Skuy yaitu halal, menghilangkan haus, dan menyegarkan. Slide selanjutnya adalah aspek operasional. Aspek operasional merupakan suatu rangkaian proses
untuk mentransformasikan sumber daya input yang dimiliki untuk diproses menjadi barang ataupun jasa output yang ditunjukkan sebagai bentuk pemenuhan kepuasan pelanggan dalam memperoleh profit bisnis. Slide selanjutnya, proses produksi minuman minum skuy. Proses produksi yang dilakukan dengan menggunakan alat-alat sederhana di mana ada beberapa tahapan dalam proses pembuatan minuman ini. Cara pembuatannya yang pertama, pembelian bahan baku dilakukan di awal bulan dengan jumlah yang terbatas, tergantung berapa banyak yang akan dijual. Setelah membeli semua bahan minumannya dengan berbagai rasa. Yang kedua, proses selanjutnya akan dilakukan dengan cara memblender adonan minuman dengan cara dimix sesuai rasa yang diinginkan. Yang ketiga, kemudian setelah dimix, adonan minuman akan dimasukkan ke dalam botol berukuran 250 ml. Setelah itu, tinggal menambahkan topping yang diinginkan seperti jelly atau boba. Yang kelima, yang terakhir proses pengemasan dengan pengemasan tutup botol dengan rapat, kemudian disteril dengan air panas, dan yang terakhir pemasangan label. Yang keenam, produk minum skuy siap dipasarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adrian Rias Mizer dengan NIM akhir 150. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan yang telah dipaparkan terlebih dahulu oleh teman saya. Untuk slide-nya yaitu desain logo Nginum Skuy. Desain logo merupakan sebuah merek atau brand di mana logo ini sebagai pencitraan brand di dalam sebuah bisnis. Logo juga dapat mewakili visi dan misi suatu bisnis dengan bertujuan untuk menjadikan bentuk identitas dari perusahaan, sehingga logo tersebut dapat memudahkan konsumen mengenal produk bisnis yang dijalankan. Baik, untuk slide selanjutnya yaitu aspek SDM. Di dalam aspek sumber daya manusia produk Nginum Skuy terdapat struktur organisasi yaitu seperti berikut. Owner Nginum Skuy yaitu Jaya, Adrian, dan Tubagus. Operasional Adrian, pemasaran Jaya, Adrian, dan Tubagus. Keuangan Jaya, sumber daya manusia Adrian dan Tubagus. Baik, untuk slide selanjutnya yaitu aspek pemasaran. Yang pertama adalah strength, yaitu kekuatan. Bahan baku yang mudah didapat, kualitas hasil produksi unggul, safe manufaktur, packaging yang menarik, harga ekonomi, kebutuhan pasar yang meningkat. Yang keduanya weakness, kelemahan, tidak bisa tahan lama dikarenakan tidak menggunakan bahan pengawet, keterbatasan kapasitas produk. Baik, untuk slide selanjutnya yaitu yang ketiga opportunity, kesempatan. Yang pertama itu konsumen remaja yang senang akan hal baru. Yang kedua rasa baru yang bervariasi. Nah, untuk yang keempatnya threat, ancaman, yaitu banyak pesaing menjual produk yang sama. Yang selanjutnya media promosi, pesaing lebih menarik. Baik, untuk slide selanjutnya yaitu analisis SWOT. Ada SWOT matrix, strengths. Yang strengths-nya itu yang pertama bahan baku yang mudah didapat, kedua kualitas produk, kualitas hasil produksi unggul, safe manufaktur, yang ketiga packaging yang menarik, yang keempat harga ekonomis, yang kelima kebutuhan pasar yang meningkat. Yang selanjutnya weakness, yang pertama tidak bisa tahan lama dikarenakan tidak menggunakan bahan pengawet, yang kedua keterbatasan kapasitas produk. Yang selanjutnya opportunities, yang pertama konsumen remaja yang senang akan hal baru, yang kedua rasa baru yang bervariasi. Yang selanjutnya strategi, meningkatkan penjualan Nginum Skuy, yang kedua meningkatkan peluang yang ada di e-commerce. Untuk yang selanjutnya yaitu strategi, penambahan varian rasa, yang kedua peningkatan promosi di berbagai e-commerce dan media sosial lainnya. Yang selanjutnya ada trends. Yang pertama banyak pesaing menjual produk yang sama, yang kedua media promosi pesaing lebih menarik. Nah, untuk strategi
tersedia kemasan botol baru 500 ml. Strategi WT, yang pertama penambahan varian rasa W1, yang kedua peningkatan promosi di berbagai media sosial lainnya. Baik, untuk slide selanjutnya yaitu strategi bauran pemasaran. Yang pertama yaitu produk, nama merek minum Skuy, variasi produk, Lemonian Pink Cloud, Lemonian White Cloud, Lemonian White Cloud Jelly, Choco Velate Cream Jelly, Lemonian Pink Original, Tarolian Cream Jelly. Kualitasnya cita rasa, jasa WhatsApp, pengemasan botol plastik. Yang keduanya price, untuk harga yang ditetapkan produk minum Skuy semua rasa Rp5.000 per botol 250 ml. Baik, untuk slide selanjutnya promotion, yaitu via Instagram dan WhatsApp dengan membuat story, caption post, dan feed sosmed semenarik mungkin untuk menarik perhatian calon pelanggan. Yang keempat plus, offline-nya yaitu di Jalan Gaya Manulang nomor 253 Purabaya, RT 03 RW 03 Desa Jaya Mekar, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Baik, untuk slide selanjutnya yaitu tujuan pemasaran. Yang pertama menyediakan barang maupun jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Yang selanjutnya menghadirkan alternatif produk minuman dengan cita rasa unik. Yang selanjutnya memperoleh keuntungan. Yang selanjutnya meningkatkan kesejahteraan dari pemilik bisnis ataupun semua orang yang terlibat dalam kegiatan bisnis tersebut. Yang selanjutnya menciptakan dan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat secara umum. Baik, untuk slide selanjutnya yaitu strategi inti pemasaran. Yang pertama kebutuhan, keinginan, dan permintaan. Kebutuhan minum, keinginan minuman yang menyegarkan, permintaan membeli minuman rasa mix lemon. Untuk yang kedua produk, yaitu barang, jasa, dan gagasan. Barang minum Skuy, jasa menyediakan dan mengantarkan produk minuman minum Skuy ke tangan konsumen. Gagasan ide-ide muncul saat menganalisis peluang yang ada untuk membuat usaha atau bisnis minum Skuy dengan mix rasa lemon. Mungkin cukup sekian pemaparan oleh saya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Tubagus Mamenturawan dengan NIM akhir 145. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya, yaitu tentang yang ketiga, yaitu ada nilai, biaya, dan kepuasan. Dan nilai dan juga biaya yang diberikan produk minum Skuy terhadap konsumen dapat menjamin dan dari cita rasanya dan harga produk yang terjangkau, juga kepuasannya yaitu terhadap rasa yang enak. Yang selanjutnya itu pertukaran dan transaksi. Terdapat dua pihak antara penjual dan pembeli, yaitu produsen dan konsumen. Dapat komunikasi antara dua arah, lalu diberi kebebasan dalam menerima atau menolak tawaran yang diajukan oleh penjual. Hubungan dan jaringan. Penjual dan pembeli dapat saling terikat satu sama lain dalam transaksi. Penjual dapat memberikan pelayanan terbaik. Transaksi yang dilakukan dapat berupa cash. Lalu yang selanjutnya memberikan harga terjangkau bagi pelanggannya. Lalu jaringan terdapat pada lingkungan sosial antara pembeli dan penjual. Yang selanjutnya itu ada jadwal pelaksanaan pemasaran. Watt yang pertama itu membuat produk usaha yang diterima dengan baik oleh masyarakat dengan rasa yang enak dan berkualitas serta terjamin kebersihannya. Yang pertama itu Adrian sebagai bagian proses produksi. Lalu Jaya dan Tubagus sebagai pelaksana kegiatan usaha. Wen untuk distribusi pembuatan produk dari jam 8 sampai dengan jam 4 sore. Untuk penjualan ini tersedia dengan sistem PO atau pre-order. Where tersedia pre-order melalui WhatsApp, lalu tersedia di alamat rumah. Why? Karena produk minuman adalah kebutuhan yang harus dicari setiap orang ketika kehausan. Lalu Who dengan cara mempromosikan produk minuman minum Skuy via online maupun offline. Lalu selanjutnya itu ada pengawas pemasaran. Kendali atau kontrol. Untuk mengukur kinerja pada usaha minum Skuy, maka digunakan tolak ukur sebagai berikut. Yang pertama itu pendapatan dari hasil penjualan, lalu ada tingkat atas kepuasan konsumen, lalu inovasi produk, lalu ada cita rasa, dan ada kualitas produk yang dihasilkan. Lalu yang selanjutnya itu ada aspek keuangan. Aspek keuangan digunakan dalam menilai keuangan atau finansial di dalam usaha secara keseluruhan.
di mana dengan adanya aspek keuangan maka kami sebagai pemula dapat menjalankan usaha baru dengan memiliki gambaran yang berkaitan pada profit perusahaan, di mana pada usaha Nginum Skui ini telah membuat perincian atau laporan dari hasil penjualan selama 1 bulan pada bulan Desember tahun 2021. Lalu di sini ada laporan keuangan jurnal umum Nginum Skui periode bulan Desember. Terjadi transaksi pada tanggal 15 bulan Desember 2021 yaitu kas dan modal yaitu sebesar 150. Lalu untuk peralatan kas yaitu debitnya 50 dan untuk kreditnya itu 50. Lalu selanjutnya ada barang habis pakai pada tanggal 15 juga yaitu 70.000 dan kasnya juga berkurang 7.000. Lalu beban cetak 10.000, lalu kasnya juga 10.000 dan untuk jumlah dari jurnal umum itu ya sebesar Rp500.000. Lalu selanjutnya itu ada laporan apa rugi. Laporan apa rugi yaitu ada pendapatan, beban dan beban cetak itu labanya itu pada bulan Desember itu mendapatkan sekitar Rp190.000. Lalu untuk laporan neraca saldo Nginum Skui periode bulan Desember itu debitnya itu jumlahnya 350 dan kreditnya itu 350 juga, jadi balance sama ya. Lalu ada laporan arus cash flow Nginum Skui. Aktivitas operasional yaitu penerimaan dari pelanggan sebesar 200.000, beban cetaknya 10.000 dan kreditnya sekitar 190. Lalu ada aktivitas investasi itu kas yang dikeluarkan dari investasi itu nggak ada. Untuk aktivitas pendanaan modalnya itu sekitar 150 sehingga totalnya Rp340.000. Dan untuk kesimpulannya itu Nginum Skui adalah minuman yang unik yang dibuat secara sederhana namun menghasilkan rasa yang enak dan menyegarkan untuk menghilangkan rasa haus. Nginum Skui memiliki banyak keistimewaan, di antaranya mempunyai banyak varian rasa sehingga membuat para pelanggan akan ketagihan untuk membelinya lagi. Usaha kami merupakan usaha yang sangat menjanjikan karena akan menghasilkan omset cukup tinggi. Namun wirausaha harus mempunyai kecakapan dalam menganalisis SWOT sehingga dapat mengembangkan usaha dengan baik dan lancar, tidak menimbulkan kegagalan produksi di tengah jalan. Maka seorang wirausaha harus merencanakan usaha semaksimal mungkin agar usaha berkembang dengan cepat. Dan juga kami akan terus melakukan inovasi dan kreasi di dalam rasa agar konsumen terus berlangganan kepada kami dan konsumen pun tidak merasakan rasa bosan untuk membeli produk kami yaitu Nginum Skui. Lalu yaitu ada saran yang dapat kami berikan dalam membuka usaha kuliner, yaitu banyaknya kompetitor yang bergerak di bidang usaha yang sama sehingga perlu adanya strategi bisnis yang diperlakukan untuk menghadapi persaingan secara kompetitif. Tetapi masih banyak peluang dalam membuka usaha ini dikarenakan minuman merupakan kebutuhan utama bagi manusia dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Juga penawaran produk berupa minuman sehat rasa lemon dapat membantu masyarakat akan sadarnya gaya hidup dan menjalani pola hidup sehat karena produk Nginum Skui tanpa pengawet. Mungkin sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.